Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik wabarakatuh. pemirsa sekalian, kita hari ini bersama dengan Ustadz Jaka Perkasa Elsiamaki akan membahas dengan tema waktu. Baik, kita persilakan kepada Ustadz Jaka untuk menyampaikan tentang waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Di dalam Islam memang sangat perhatian terhadap urgensi waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an bahkan menyinggung waktu dengan redaksi sumpah. Sebagai contoh misal ketika Allah menyebut wadduha, waktu duha, wal laili, waktu malam, wan nahari, waktu siang, wasubhi, waktu subuh, wal fajri, waktu fajar. Bahkan ada satu surat yang secara tegas Allah taala menjelaskan tentang waktu, wal asri, ya. Nah, dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu tafsir, Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, beliau menjelaskan kalau ada sumpah dalam Al-Quran, maka perhatikan dua hal. Satu, al-muqsam bihi, objek sumpahnya. Yang kedua, al-muqsam alai, tujuan sumpah. Nah, kalau kita lihat di objek sumpah di waktu-waktu yang Allah sebutkan, khususnya di surah Al-Asr, Allah menggunakan objeknya adalah waktu, gitu ya. Artinya di sini ada pesan bahwa waktu itu begitu penting bagi seorang muslim. Maka wajar kalau surah Al-Asr ini juga, kata Imam Syafi'i mengomentarinya, lau tadabbarun nasu hadhihi surah lakafathum. Kalau manusia mengerti, paham dan mentadabburi isi kandungan Al-Asr, maka cukup menjadi bekal hidupnya. Kenapa? Karena hidup kita bagian dari waktu. Gitu ya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan dalam sebuah kalamnya yang indah, ya ibna Adam, innama anta ayyamun idza zahaba yaumukum zahaba ba'dukum. Wahai manusia, kalian itu bagian dari waktu. Jika waktumu berlalu, maka semakin dekat engkau dengan kematian. Maka tegas bahwa Islam sangat perhatian terhadap penggunaan waktu seorang muslim. Artinya seorang muslim harus betul-betul mengisi waktunya dengan beragam amal ibadah. Karena itu akan menjadi tanggung jawabnya di akhirat kelak. Akan Allah Subhanahu wa taala tanya. Karena itu dalam hadis Nabi juga sering Rasul mengingatkan betapa pentingnya waktu. Yang paling familiar ya, yang biasa kita kenal dan biasa kita ingat, tentang jagalah waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Syababaka qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sihataka qabla saqamik, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum waktu miskinmu. Yang terakhir kata Nabi, hayataka qabla mautik, waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Karena itu tentu kita sebagai seorang muslim mari bersama-sama terus menggunakan waktu dengan amal soleh, dengan kegiatan yang positif, sehingga itu akan menjadi sesuatu yang sangat istimewa dan akan kita bawa menjadi bekal terbaik saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, itulah tadi materi mengenai waktu, bahwasanya waktu ini sangatlah penting ya. Bahkan ada hadis Nabi Rasulullah SAW yang mengatakan ya, jagalah 5 waktumu sebelum datang 5 waktumu ya. Tadi ada masa mudamu sebelum masa tua, kemudian masa sehat sebelum masa sakit, kemudian ada waktu luang sebelum masa sibuk, kemudian tadi ada masa kaya sebelum masa miskin, dan yang terakhir adalah masa hidup sebelum datangnya masa mati. Kita sebagai seorang muslim harus mampu menjaga waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan waktu dan kita bisa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini materi kita pada hari ini cukup. Terima kasih. Bagi yang ingin bertanya boleh di sini ya, di WA di sini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.